mempelajari atau melakukan analisis jurnal terkait dengan screening, dan itu sekaligus juga dengan ekstraksinya, gitu ya. Bahwa setiap senyawa yang akan diisolasi itu akan diperoleh dari suatu ekstrak. Ekstraknya itu sendiri harus dipersiapkan sedemikian rupa dari bahannya, bisa dari bahan segar, bisa juga dari bahan yang sudah dikeringkan alias simplisia. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyebut simplisia, kalian harus sudah tune in di situ bahwa itu artinya adalah bahan kering dari suatu tumbuhan. Bisa jadi akarnya, batangnya, daunnya, atau bahkan kulit batang, gitu ya. Nah, kemudian dari bahan-bahan atau simplisia tadi dilakukan ekstraksi dengan berbagai metode, begitu ya. Untuk yang termolabil itu biasanya akan digunakan metodenya maserasi. Untuk yang tahan panas biasanya menggunakan cara panas, ada dekoksi misalnya, kemudian ada infundansi dan seterusnya, termasuk juga ada proses disebut dengan sokletasi. Ya, beberapa dari metode tersebut mungkin pernah Anda temukan juga atau pernah Anda temui di dalam mata kuliah kimia organik 2, ya, seperti itu, sehingga di sini kita tinggal memanfaatkannya. Salah satu yang paling lazim dikerjakan di dalam kimia bahan alam itu adalah maserasi, alias ekstraksi dengan cara dingin. Mengapa cara dingin yang dipilih? Kira-kira adakah yang tahu alasannya apa? Kenapa di dalam isolasi senyawa bahan alam itu yang dipilih adalah maserasi yang paling lazim? Yang dari online bisa boleh jawab, Bu? Ya, boleh silakan. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang kemarin juga dilontarkan sama teman kita ya, Bu. Dan kemudian dari Bu Nena juga udah menjawab juga Boleh, kayaknya. boleh. Ah, kenapa maserasi? Karena maserasi ini adalah metode dingin ya, bukan ada metode panas tadi, thermal sama yang ini dingin. Nah, metode dingin ini peluang untuk merusak senyawa dari senyawa yang ingin diekstrak itu peluangnya dikit, Bu. Jadi dibandingkan dengan senyawa yang tadi yang panas itu kan peluang merusaknya lebih parah. Jadi ini merupakan metode yang tepat untuk ekstraksi pada kimia Oh, daun untuk ini gitu, Bu. oke, baik. Terima kasih Mas Win atas jawabannya. Jadi betul bahwa maserasi itu sering dipilih karena tadi untuk mengamankan senyawa atau metabolit sekunder yang ada di dalam ekstrak tersebut. Kenapa? Karena tidak sedikit dari metabolit yang ada itu ketika mendapat pemanasan itu kemudian rusak, berubah. Maka nanti dapatnya bukan lagi senyawa murni, tapi merupakan artefak atau bukan lagi senyawa alam, senyawa yang terbentuk di alam dengan sendirinya gitu ya. Nah, tetapi ini adalah artefak, artinya dia mengalami perubahan efek dari tindakan yang dilakukan selama proses ekstraksi atau pemisahan. Gitu namanya artefak. Artinya di alam daya gitu. Ya. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya perubahan itu, maka dilakukanlah dengan metode atau cara dingin. Sehingga diharapkan semua metabolit yang ada itu tetap alami sesuai dengan pembentukannya. Ya. Oke. Namun pada kasus-kasus tertentu kita juga menyaksikan bahwa ada sejumlah cara ekstraksi yang memang menggunakan panas. Sebagai contoh misalnya, untuk mendapatkan minyak atsiri, nah, mendapatkan minyak atsiri itu biasanya dilakukan dengan cara sokletasi. Sokletasi tentu saja berarti ada pemanasan. Kenapa demikian? Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan minyak atsiri atau essential oil? Siapa yang tahu? Pernah menggunakan parfum? Parfum. Oh, pernah tiap hari padahal ya. Benar nggak? Nah, ada nggak yang bersumber dari bahan alam? Ada, tapi meureun saeutik ya. Kenapa? Tandanya karena dia cepat hilang. Benar? Kalau cepat hilang pasti dia
ada campuran. Apa campurannya? Alkohol. Ada beberapa apa namanya istilahnya tuh, beberapa jenis dari parfum itu. Ada eau de toilette, fragrance, kemudian ada body mist dan seterusnya gitu ya. Itu tergantung dari jumlah atau persentase dari alkoholnya, atau sebaliknya persentase dari essential oilnya atau minyak atsirinya itu gitu. Ya. Nah, jadi untuk yang sifatnya tadi seperti minyak esensial atau minyak atsiri, maka dia justru menggunakan cara panas. Ya, kenapa? Karena Ingat, di gimana Mas Wiwin? karena kalau minyak atsiri itu kebanyakan di kandungnya itu di dalam kelenjar, Bu. Nah, untuk merusak kelenjarnya itu diperlukan suhu tertentu, Bu, untuk bisa lebih maksimal. Tuh, jadi berarti si essential oil itu atau metabolit sekunder yang ada di dalam matriks, di dalam kan bahan alam tadi ya, bisa jadi dia berasal dari daunnya tadi, dari batangnya, dari akar dan seterusnya. Dia itu metabolit sekunder ada di dalam matriksnya. Nah, yang namanya minyak atsiri tadi tidak bisa dikeluarkan dengan mudah, begitu ya, hanya dengan perendaman, tetapi harus dirusak terlebih dahulu, harus dipanaskan dulu, sehingga baru kemudian minyak atsirinya keluar, gitu ya. Nah, selain itu, minyak atsiri itu kan dia mudah untuk menguap, benar nggak? Nah, tetapi dengan alat soklet itu, di dalam alat soklet ada pendingin nggak? Ada. Jadi meskipun mudah menguap, tetapi di situ ada alat untuk mendinginkannya sehingga kemudian dia akan mengembun lagi begitu. Oke? Nah, jadi prinsip di dalam ekstraksi bisa ekstraksi cara panas, bisa ekstraksi cara dingin. Kalau kita sudah dapat ekstraknya, ingat tadi mengekstrak itu pasti menggunakan pelarut. Betul? Nah, ketika kita sudah punya ekstrak, misalnya ekstrak etanol, berarti pelarutnya siapa? Pelarutnya siapa? Etanol. Ekstrak metanol, pelarutnya metanol. Ekstrak aseton. Nah, jadi berarti ketika Anda membaca satu tulisan, misalnya ekstrak aseton dari tanaman apa menghasilkan atau sifat antibakterinya begini-begini. Artinya apa? Bahwa ekstrak itu diperoleh dengan menggunakan pelarut aseton gitu. Sehingga harus jelas ekstrak itu ekstrak apa. Ya, karena saya pernah melaksanakan pertamanya dengan maserasi, kemudian nanti direekstraksi dengan menggunakan aseton. Sehingga diperoleh senyawanya itu, katakanlah kalau Anda lihat tulisan saya, diperoleh si senyawa murninya itu dari ekstrak aseton. Nah, maka dalam penulisan untuk publikasi harus jelas ekstrak apa yang kita gunakan. Gitu. Ya, jadi tidak semata-mata menyebutkan ekstrak saja, ekstrak tanaman tertentu, nggak bisa. Tapi harus jelas dia pelarutnya apa. Maka disebutkanlah misalnya ekstrak aseton, ekstrak etanol, atau ekstrak metanol. Itu lazim. Oke? Nah, ketika pelarut digunakan itu, Pak, namanya juga pelarut, pasti banyak. Ekstraknya banyak tidak? Banyak? Sedikit? Ya bisa jadi banyak, bisa juga sedikit. Tetapi biasanya si pelarut itu jauh lebih banyak daripada ekstrak yang kita maksud. Gitu ya. Sehingga kemudian harus dipekatkan. Tadi dipekatkan dengan cara dievaporasi. Yang paling lazim itu menggunakan evaporasi pada tekanan rendah dengan rotary evaporator biasanya. Gitu ya. Supaya apa? Kenapa kok tekanan rendah? Dengan tekanan tinggi pada suhu rendah. Kenapa harus pada suhu rendah? Nah, tadi untuk menjaga kestabilan dari metabolit sekunder yang ada di dalam ekstrak tersebut. Contoh misalnya, saya pernah melakukan isolasi untuk senyawa dari tanaman Phyllanthus myrtifolius. Ada 10 senyawa yang bisa diisolasi pada saat itu, kemudian ada 7
7 senyawa yang bisa diisolasi pada saat itu dari 5 kilogram. Catat, dari 5 kilogram aerial parts. Aerial parts itu berarti semua bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, gitu ya. Karena dia bentuknya herba. Gitu. Jadi semua bagian yang ada di atas permukaan tanah itu kemudian dikeringkan, setelah itu dihaluskan dan diperolehlah simplisianya sebanyak 5 kilogram. Dari 5 kilo itu kemudian saya maserasi dengan menggunakan metanol. Si metanol itu digunakan dalam 3 kali perendaman. 3 kali, jadi selama 1 kali 24 jam itu disaring, gitu ya. Kemudian filtratnya dipisahkan, lalu residunya direndam ulang dengan menggunakan pelarut yang sama, yaitu metanol. Metanol yang digunakan biasanya harus metanol yang minimal sudah diredestilasi. Jadi metanol teknis misalnya, tapi kemudian kita murnikan dengan cara diredestilasi seperti itu ya. Nah, 3 kali dimaserasi berarti 3 kali 24 jam dengan penggantian pelarut setiap 24 jam sampai diperoleh hasilnya dari 5 kilo itu kurang lebih ada sekitar 5 liter sampai 10 liter. Nah, dari 5 liter sampai 10 liter itu kemudian rotary evaporator, dipekatkan. Sehingga pada akhirnya saya memperoleh ekstrak metanol kering itu kurang lebih sekitar tidak sampai 1 kilo. Ya. Nah, jadi dari 5 kilo kemudian jadi sekian gitu. Ya. Nah, dari situ kemudian dilakukan fraksinasi. Sebelum fraksinasi dilakukan dulu screening, dari screening kemudian kita fraksinasi. Gitu ya. Dari fraksinasi kemudian nanti per fraksinya itu kita isolasi sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan metabolit sekunder yang akan menjadi tujuan kita, target kita. Ya, gitu. Oke. Sudah bisa di-share, Dek? Silahkan di-share dulu. Masa? Oke, saya coba carikan dulu kalau begitu. Oh iya, PPT-nya pun sama ini di buku digital ya. Oke. Nah, bolehlah Anda mau tampilkan itu boleh. Tapi sebetulnya itu bisa dibaca. Saya harusnya menyampaikan yang kaitannya dengan ringkasannya biar cepat begitu. Ya, benar nggak? Oke, sebentar saya carikan dulu. Oke, sambil menunggu Anda boleh baca dulu konsep-konsep yang ada di dalam buku digital tadi, ya. Di sana ada terkait dengan terpenoid, ya, disusun memang sengaja sesuai dengan silabus yang ada di dalam kimia bahan alam. Silakan Anda baca dulu kurang lebih sekitar 5 menit, skimming saja atau scanning boleh lah, ya. Untuk latihan nanti boleh dikerjakan, tapi sekarang secara garis besar dulu apa sebetulnya yang ada di situ, ya, sambil saya carikan resumenya supaya cepat. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Teman-teman di sana apakah bisa baca juga? Kalau nggak bisa, berarti boleh bantu dikirim deh. Yang MBKM kasihan. Ntar. Oh, kan itu ada linknya ya. Berarti kirim linknya aja. Sebentar.
Silakan. Oke, sudah cukup? Sudah dapat poinnya? Oke, di-share yang PPT-nya, Dek. Ini kamu bisa geser ke sini? Oke, so. Oke, dari apa yang sudah dibaca dari buku digital tadi, itu salah satu referensi yang memang boleh Anda gunakan secara mandiri ya. Oke, apa yang bisa kita temukan di situ terkait dengan terpenoid ini? Apa? Klasifikasi. Oke, jadi ada satu kelompok senyawa di dalam senyawa bahan alam itu yang dikategorikan sebagai terpenoid, gitu ya. Oke, kemarin ketika ketika melaksanakan screening, ada metode untuk pengujian bahwa oh itu positif terpenoid. Apa buktinya? Pakai reaksi apa? Ya, yang tadi nyebut katanya ini positif terpenoid, flavonoid, kemudian steroid dan lain-lain. Nah, positif itu kalau dia Menggunakan reagen ya Lieberman menggunakan dan reagen Lieberman. Oke, apa cirinya bahwa dia positif? keberadaan terpenoid hijau muda menjadi hijau tua atau biru tua ditunjukkan dengan adanya cincin coklat kemerahan. Oke, ada warna atau cincin coklat kemerahan orange biasanya, ya, seperti itu. Itu adalah perubahan yang terjadi pada reaksi Lieberman. Betul? Nah, teman-teman,
Tadi screening itu adalah untuk tahu paling tidak ada apa saja, gitu ya, menggunakan variasi kalian. Ketika kita berbicara tentang terpenoid, maka kita sering atau mungkin selama ini kita sering ketemu dengan terpenoid itu. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda parfum tadi di dalamnya bisa jadi ada limonem, ya, ada alpapinen misalnya dalamnya kayu putih, betul? Atau ada mentol dari mint, itu daun mint atau mungkin dari sumber yang lain, atau aromanya rose oil. Nah, seperti yang saya temukan di Isparta, jadi dapat oleh-oleh salah satunya itu adalah rose oil, minyak bunga rose. Nah, di situ ada senyawa yang disebut dengan nerol. Nah, biasanya terpenoid itu atau beberapa golongan terpenoid itu dia memiliki aroma tertentu sehingga dikatakan sebagai bahan untuk aromaterapi, gitu ya. Karena dia juga menghasilkan apa namanya tadi, aroma yang berbeda, begitu ya. Nah, selain aroma tadi, ya, kenapa katakanlah terpenoid itu bisa digunakan sebagai aromaterapi? Anda bisa mencium aromanya bunga rose itu dengan mentol itu berbeda kan? Nah, apa kita bisa mencium aroma mereka? Hah? Minyak, zat yang mudah menguap, volatil, gitu ya. Nah, jadi pada umumnya beberapa kelompok terpenoid itu bersifat atsiri atau volatil tadi, maka digunakanlah sebagai parfum atau bahkan untuk aroma terapi seperti tadi, ya. Nah, tetapi selain juga apa namanya bersifat sebagai aromaterapi tadi, ada juga yang digunakan sebagai insektisida. Contohnya ada jasmulon, kemudian asam krisantemat, gitu ya. Nah, ini selain dua kelompok tadi, ada juga senyawa-senyawa yang memang digunakan dalam pengobatan. Contoh misalnya kemoterapi. Anda tahu kemoterapi untuk apa? Biasanya untuk kanker, gitu ya. Tapi mungkin ada juga untuk yang lainnya juga. Ini salah satu senyawa yang memang sering digunakan untuk kemoterapi, yakni dari turunan taksol. Taksol itu diperoleh dari tanaman yang namanya paklik taksel, gitu ya. Nah, ini adalah senyawanya. Yang biru deh, punten dinaikkan. Bisa dibuat apa namanya? Widescreen gitu. Nah, itu. Yang bawah taksol itu Anda perhatikan baik-baik, di sana gugus fungsinya banyak, pernah disampaikan juga di awal ya. Gugus fungsinya banyak, kemudian dia juga bisa dikatakan cincin atom C asimetrisnya itu banyak. Anda perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 8, 9, 10. Ada 7. Nah, kalau Anda perhatikan, ini senyawa-senyawa ini dia punya struktur yang memang di dalamnya itu bisa dikatakan sebagai terpenoid. Gitu ya. Contoh lain, senyawa indonesiol. Ini juga termasuk ke dalam terpenoid. Ini adalah salah satu senyawa terpenoid yang punya sifat sebagai anti kanker. Ada juga isokurkumol. Kira-kira kalau ada nama isokurkumol, Anda analoginya sampai kemana? Nah, ini jangan-jangan dari kurkuma gitu ya. Dari temuan tadi. Kemudian ada Lidsea cassifolin. Nah, seperti ini. Ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, apa sih yang menjadi ciri utama suatu terpenoid? Apa ciri utamanya? Oke, nanti kita bicara lebih jauh. Ini contoh lain tadi yang saya sampaikan.
bahwa saya pernah melakukan pekerjaan, naik deh, pekerjaan mengekstrak atau mengisolasi senyawa dari ekstrak Phyllanthus myrtifolius. Nah, terus ke atasnya maksudnya lanjutkan gitu slide-nya. Nah, Anda perhatikan baik-baik di sebelah kiri ini adalah hasil TLC, tetapi di bawah lampu UV. Sedangkan sebelah kanan adalah plat yang sama atau TLC yang sama, tetapi di dalam atau di apa namanya tanpa lampu UV. Berarti dalam cahaya sinar tampak. Itu kan? Nah, Anda perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri ini, Anda perhatikan, ada nggak noda yang terlihat begitu yang tampak, terutama untuk yang ini nih, yang paling ujung sebelah kiri? Ada tidak? Ada, tapi samar ya. Nah, bahkan di sini tuh tidak ada, kosong kan? Di bawah lampu UV kosong, tetapi ternyata di bawah sebelah kanannya, kamu kemana? Kela. Oh. Ya, di sini tuh kosong, di atas tuh kosong. Tetapi di apa namanya di sinar tampak itu ada warnanya kemerah-merah. Nah, jadi setelah disemprot dengan menggunakan cerium sulfat penampak bercak, itu ternyata ada di situ. Ya. Nah, ciri dari bahwa di situ ada terpenoid, caranya seperti itu. Jadi Anda lakukan TLC, kemudian lihat di bawah UV ada tidak? Oh, kalau ada berarti tandai mana yang adanya. Ya, ini di sebelah kanan itu ada titik-titik yang menggunakan pensil. Nah, itu saya menandai bahwa di situ ada noda yang nampak di dalam atau di bawah cahaya UV. Gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanannya itu adalah noda-noda yang memang tampak setelah diberi penampak bercak yaitu cerium sulfat. Begitu ya. Nah, noda yang nampak di bawah cerium sulfat itu atau di bawah cahaya tampak setelah disemprot dengan cerium sulfat itu salah satu yang menandakan bahwa di situ ada senyawa dari golongan terpenoid. Gitu ya. Nah, ini adalah almarhum profesor saya. Kami melakukan apa namanya isolasi. Salah satu yang kita isolasi adalah senyawa ini. Pada saat itu adalah senyawa baru tahun 2014. Dan senyawa ini kalau kita lihat bisa dikategorikan sebagai senyawa triterpenoid, tapi kemudian salah satu OH-nya itu dia mengalami glikosilasi. Ya, jadi berarti ini triterpenoid yang terglikosilasi. Oke. Penampakannya seperti apa? Begini penampakannya. Dalam kasat mata gitu ya. Ini contoh lain dari senyawa yang disebut sebagai lupeol. Ini juga sama golongan triterpenoid. Oke. Nah, triterpenoid berarti adalah salah satu kelompok besar di dalam apa namanya terpenoid. Kalau ada tri berarti ada di, ada juga mono, bahkan sesqui. Benar nggak? Nah, maka terpenoid ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Nah, jadi kalau terus lanjutkan. Kalau kita lihat dari jumlah atom karbonnya, kelompok dari terpenoid itu pertama ada hemiterpen, yang kedua ada monoterpen, yang ketiga sesquiterpen, keempat diterpen, yang kelima sesterterpen, yang keenam triterpen, dan yang ketujuh kalau lebih dari sekian maka disebut politerpen. Nah, perhatikan baik-baik. Hemiterpen itu jarang ditemui atau kurang lazim, tapi ada. Kemudian kalau monoterpen dan sesquiterpen ini kadang-kadang sulit dipisahkan karena dia berada di dalam
minyak atsiri alias yang tadi beraroma. Oke? Nah, kemudian untuk diterpen ini biasanya kita temukan dalam mesin atau getah. Anda tahu apa namanya? Karet. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian untuk sester terpen ini apa namanya jarang juga ditemui. Kemudian triterpen ini damar. Anda tahu pohon damar? Tahu di mana? Kalau di Bandung itu Anda jalan-jalan pusat kota Bandung itu kan Gedung Sate, naik ke atas sedikit itu ke Dago, betul. Di sisi kiri kanan jalan Dago itu ada pohon damar. Ya, ada damar. Ya pokoknya pohonnya tinggi begitu. Kemudian ada getahnya. Nah, di dalam itu adalah senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam triterpen, ya. Kalau tetraterpen itu biasanya dalam karoten. Karoten itu sayuran, salah satunya wortel yang warnanya orange begitu, atau mungkin juga ada terong. Terong itu ada yang ungu, tapi ada juga yang kuning, ya kan? Terong yang kayak di Ciwidey sana yang kayak terong Belanda sebenarnya. Seperti itu banyak mengandung karoten. Itu adalah tetraterpen. Ya. Nah, kalau politerpen sendiri adalah karet alam. Nah, lalu apa yang membedakan dari hemiterpen sampai ke politerpen? Apa yang membedakannya? Jumlah atom karbon. Anda perhatikan baik-baik, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, dan sampai lebih dari 40. Apa kesimpulan Anda? Beda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelipatan 5, betul. Jadi terpenoid itu sangat unik karena senyawa-senyawa ini merupakan senyawa-senyawa yang merupakan apa namanya? Kelipatan 5. Ya. Jadi misalnya kalau monoterpen itu jumlah atom karbonnya nanti ada 10. Berarti 2 kali 5. Betul nggak? Kalau sesquiterpen berarti 3 kali 5. Ada 3 kali 5, 15 itu. Tuh. Nah, dan seterusnya. Ingat bahwa sekali lagi ketika kita berbicara tentang terpenoid, maka Anda ingat di situ ada kelipatan 5. Nah, apa sih kelipatan 5 itu? Kenapa kok mereka itu kelipatan 5? Kenapa? Isopren, betul sekali. Jadi terpenoid itu ya dibangun oleh unit pembentuk yang disebut sebagai isopren. Isopren itu C-nya ada 5 begitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan bisa melihat setiap kelompok senyawa tadi dibangun oleh berapa unit isopren. Gitu kan? Nah, ada yang 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Sampai kita tahu tadi ada monoterpen, berarti ada berapa unit isoprennya? Ada 2 unit isopren. Kenapa? Karena jumlah atom C-nya ada 10. Berarti ada 2 unit isopren di sana. Ya. Nah, sehingga kalau dibuat secara sederhana bahwa terpenoid itu minimum disusun oleh 2 unit C5. Ya. Nah, artinya dia mengikuti kaidah isopren. Seperti apa kaidah isopren itu? Ketika 1 unit isopren tadi C-nya 5, ya. Kemudian bergabung dengan isopren yang lain, maka ada keteraturan di sana. Keteraturannya adalah ketika bersatu itu dia ikut pola. Gitu. Apa polanya? Polanya adalah head to tail. Apa itu head to tail? Nih. Isopren kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada 1 metil pada C nomor nah itu dulu. Pada C nomor berapa? Halo?
Isopren, lihat. Unit isopren. C-nya ada 5, betul? 1, 2, 3. Terus, terus ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ada gugus metil. Pada C nomor berapa? Nomor. Ketika ada metil pada C nomor 2, maka disebutnya C apa? C apa? Beta. Senyawanya tadi unitnya apa? Isopren. Berarti gugus metil pada C nomor 2 itu disebut C iso. Lupa, ya. Oke, C iso. C iso apa ora? Nah, teman-teman, unit isopren ini kalau dilihat dari strukturnya, struktur yang paling dekat dengan si metil ini disebut sebagai kepala. Ujung yang paling dekat dengan metil disebut sebagai kepala. Sedangkan yang paling jauh, ujung yang paling jauh disebut ekor. Jadi kepala teh dekat dengan cabangnya berarti ya. Sedangkan yang jauh dengan cabang itu disebut ekor. Maka di sini ada dalam satu unit isopren ada kepala, ada ekor. Kalau tadi isopren dengan isopren bergabung dengan kaidah atau sesuai kaidah apa? Head to tail. Berarti ekornya ini nanti akan nempel dengan siapa? Dengan kepalanya. Jadi unit kedua, tapi dia nempelnya itu di kepalanya. Ya, nah, sebenarnya isopren itu sendiri apa, teman-teman? Isopren itu adalah building block atau batu bata pembentuk, katakanlah ya, senyawa dari terpenoid. Gitu. Jadi unit terkecilnya itu adalah isopren. Dan biasanya isopren itu dia aktif. Itu kan? Nah, isopren yang aktif nanti di sini adalah isopren yang disebut IPP atau DMAPP. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang terpenoid, maka akan selalu kita temukan adanya unit isopren. Berapa C-nya tadi? Ada 5. Kemudian selalu ada ekor kepala. Nah, tadi di C nomor 2 itu ada apa? Metil. Jadi Anda akan tahu kenapa tadi di senyawa mulai takso, indonesiol, kemudian dan seterusnya begitu ya. Di situ ada C metil, metil, metil. Benar nggak? Nah, kenapa? Karena ini unit pembentuknya adalah isopren gitu. Jadi kalau ketemu dengan senyawa, Anda cek di situ ada metil, metil, metil yang merupakan ciri dari isopren atau tidak. Nah, kalau ada berarti kemungkinan dia kelompok terpenoid gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara pembentukan isopren itu atau terpenoid itu? Mulainya dari mana? Siapa yang bisa membaca ini? Boleh? Salah seorang? Terpenoid, bahan alam, berarti terbentuk di dalam tubuh makhluk hidup. Pertanyaannya, bagaimana pembentukannya? Nah, tentu saja harus ada penjelasan bagaimana mekanismenya sehingga dihasilkan senyawa yang kita sebut sebagai terpenoid. Nah, maka orang-orang kemudian mengusulkan, oh berarti kalau begitu bisa diperkirakan bahwa terpenoid ini terbentuk secara bertahap melalui jalur ini. Nah, usulan itu kemudian disebut sebagai biogenesis. Nah, kemudian nanti, lalu apa bedanya dengan biosintesis? Ya kan? Ada biogenesis, bagaimana pembentukannya, kemudian ada biosintesis. Nah, kalau biosintesis sama sebetulnya seperti biogenesis juga, tahapan-tahapan bagaimana pembentukan di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi dengan menyertakan enzimnya apa yang terlibat. Nah, itu namanya
sintesis. Atau bisa kita tahu bahwa oh dia itu sudah dilakukan percobaannya di laboratorium sehingga enzimnya ketahuan gitu. Nah, itu biosintesis. Ya. Nah, sekarang tolong dibaca bagaimana Anda menginterpretasikan persamaan reaksi ini. Reaksi biogenesis dari terpenoid. Siapa yang bisa? Halo? Dari teman-teman yang ada di Zoom, silakan. Ada Handika? Atau Astri? Mangga. Oke. Ayo coba. Mulai dari mana? Asetil koenzim A. Oke, ingat. Asetil koenzim A itu di dalam setiap tubuh makhluk hidup ada. Itu tuh sebetulnya asam cuka atau asam asetat yang aktif. Namanya asetil koenzim A. Oke. Asetil koenzim A bereaksi lagi dengan asetil koenzim A. Itu reaksi apa namanya? Kecil-kecil jadi lebih besar namanya? Reaksi apa? Eliminasi, substitusi, kondensasi, atau penguraian? Substitusi. Adisi. Adisi, tapi kemudian menghasilkan. Kalau adisi kan hanya hilang saja ikatan rangkap duanya. Benar nggak? Nah, di sini masalahnya ini molekul kecil, ini molekul kecil, ini molekul lebih besar. Benar nggak? Reaksi apa namanya? Kalau Anda sekarang atau kemarin mungkin lihat apa namanya awan gelap begitu tapi tidak turun hujan. Kenapa? Nah, karena hujan itu terjadi kalau si awan itu berkumpul kemudian mengalami kondensasi baru hujan. Betul nggak? Nah, berarti awannya tadi mengalami kondensasi tidak? Tidak jadi lebih besar, teburaten gitu ya. Udah bubar deui gitu ya. Betul nggak? Nah, ini molekul kecil-kecil membentuk molekul lebih besar. Jadi reaksinya apa? Kondensasi. Asetil koenzim A menghasilkan bereaksi dengan asetil koenzim A lagi. Tolong dikecilkan saja deh biar lebih utuh. Sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Betul? Nah, dari sini asetil koenzim A ini ketemu lagi dengan siapa? Lihat di atasnya. Asetil koenzim A berarti apa? Molekulnya akan menjadi lebih besar lagi. Jadinya reaksi apa? Kondensasi lagi di situ. Betul nggak? Kemudian ketemu dengan NADPH. Tahu NADPH? Apa? Reduktor atau oksidator? Halo? Reduktor atau oksidator? Dia sumber hidrogen berarti reduktor. Dia akan mengalami Oksidasi. oksidasi atau reduksi? Benar. Lihat NADPH, dia itu sumber hidrogen, berarti reaksinya apa? Reduksi. Ya kan? Betul? Lihat. Masuk lagi NADPH dikeluarkan NADP. H-nya kan dipakai oleh siapa? Nih yang sebelah kiri nih. Ya kan? Nah, lihat di sini dari aldehid kemudian menjadi apa? Buah penunjuk guys. Apakah bisa ditunjuk pakai ini? Oke, lihat ini dari aldehid itu menjadi
berarti reaksinya apa? Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Nah, lihat ini sumbernya kan NADPH, NADPH masuk keluar sebagai NADP. Itu kan, berarti H-nya dipakai untuk apa? Mereduksi. Ini gugus karbon. Jadi reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, sehingga dihasilkan asam mevalonat. Itulah dimulainya proses pembentukan isopren. Jadi lihat, di sini jumlah karbonnya di asam mevalonat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Benar nggak? Sudah 5. Lalu, dia akan ketemu dengan ATP. Berarti ada gugus fosfat di sini. Betul? Nah, masuklah OPP. Maksudnya itu di sini ortopiroposfat. Sehingga menghasilkan mevalonat, asam mevalonat 5-piroposfat. Itu kan? Asam mevalonat 5-piroposfat ini adalah asam mevalonat yang aktif. Ada di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti itu penghasil tubuh makhluk hidup penghasil terpenoid tadi. Kemudian dari sini maka akan terjadi dekarboksilasi. Melepaskan siapa? Karbon dioksida. Masuk ATP sehingga menjadi ADP dan seterusnya. Sehingga dihasilkan di sini senyawa isopren piroposfat atau IPP, isoprenyl piroposfat. Ya. Kenapa? Anda perhatikan baik-baik, di sini ada tadi ortopiroposfatnya. Kemudian di sini ada alkena, pren. Nah, jadi isopren. Betul? Nah, dia bisa mengalami kesetimbangan dengan dimetil alil piroposfat. Jadi berarti di sini ikatan rangkap 2 bisa bergeser ke C nomor 2 dan 3. Mengalami apa namanya? Isomerisasi. Sehingga kita selain punya IPP dan sekarang ada juga senyawa yang kedua yaitu DMAPP, dimetil, metilnya ini alil piroposfat atau DMAPP. Kedua senyawa ini ada di dalam tumbuhan atau makhluk hidup penghasil terpenoid sehingga dikatakan sebagai isopren biologis. Aktif tidak? Aktif karena di sini ada piroposfat gitu ya, isoprennya aktif sehingga bisa membentuk senyawa yang berikutnya. Lanjut. Anda ada kuliah lagi? Tidak ada. Oke, teman-teman ada kuliah lagi? Nah, baru kemudian ketika kita punya tadi isoprenyl piroposfat dan juga dimetil alil piroposfat, mereka bisa bergabung satu sama lain gitu ya, sehingga kemudian membentuk apa yang disebut dengan apa namanya? Ini apa? Nah, granil piroposfat. Jadi Anda perhatikan di sini ikatan rangkap 2 pada DMAPP ya. Ini nanti akan mengalami apa namanya istilahnya itu ikatan dengan ikatan rangkap 2 pada IPP. Ya. Nah, sehingga kemudian nyambung begitu. Terbentuk ikatan yang baru begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik, ini kan bagian kepala, benar nggak? Yang ujung ini adalah bagian ekor. Nah, sementara kalau dari IPP-nya yang sebelah kiri ini adalah kepalanya. Nah, hasil penggabungan keduanya mereka bergabung di sini. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah dianggap sebagai ikatan yang baru. Betul nggak? Yang tersambung dari bagian ekor unit yang pertama dan bagian kepala unit yang kedua. Ya, itu
itu yang disebut dengan head to tail, ya. Ada juga yang tidak beraturan, tapi kebanyakannya memang beraturan, gitu ya. Yang tidak beraturan bisa jadi tail to tail, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah senyawa-senyawa terpenoid yang kemudian mengalami penggabungan tapi tidak kepala ke ekor, tapi ke ekor dengan ekor, seperti itu, ya. Sehingga nanti akan ada dua kemungkinan. Tapi cirinya tetap Anda bisa lihat. Ciri bahwa dia terpenoid selalu ada apa? Isopren. Ciri isopren apa? Ada gugus metil. Kalau isoprennya ada dua, pasti metilnya ada berapa? Dua. Masa. Lihat, ini kan isoprennya ada dua. Lihat, naik ke atas sedikit, Neng. Nah, hop. Lihat, ini kan 2 unit isopren. Betul? 2 unit isopren tuh. Lihat, metilnya ada berapa? Ada 3, karena 2 dari bagian kepala, 1 dari bagian kepala yang lain. Benar nggak? Nah, jadi berarti metilnya ada berapa? Kalau 2 isopren bergabung, metilnya ada 3 gitu. Selama Anda menemukan bahwa di situ metilnya ada banyak nih. Nah, kemungkinan besar senyawa itu adalah senyawa kelompok terpenoid. Lanjut. Oh, ini mau dipakai ruangannya ya. Halo, guys. Gini, dari topik ini Anda harus bisa mendapatkan satu. Ketika ketemu dengan senyawa yang terindikasi bahwa terpenoid, Anda harus bisa menandai mana unit isoprennya, mana ekornya, mana kepalanya. Betul? Nah, di dalam latihan soal ada. Oke. Berikutnya, Anda harus bisa mengklasifikasikan mana yang disebut dengan monoterpen, diterpen, dan triterpen, dan bagaimana biosintesisnya. Oke, yang ketiga, reaksi apa yang bisa terjadi pada terpen itu? Ya, nah nanti Anda coba coba pelajari dan dapatkan jawabannya. Salah satunya dari buku digital yang sudah Anda download atau mungkin bisa akses di situ. Ya, jangan lupa juga Anda kerjakan latihan soal yang ada di buku dan juga di LMS, sehingga Anda bisa paling tidak memahami lebih lanjut terkait dengan terpenoid ini. Ya, pada umumnya terpenoid ini ada dalam sejumlah senyawa, ada sejumlah tumbuhan, dan bahkan hampir semua tumbuhan punya terpenoid. Artinya terpenoid adalah senyawa yang umum ditemukan dalam sampel-sampel atau dalam kimia bahan alam, sampel-sampel tumbuhan gitu. Ya, hampir semua herbs yang ada aroma-aromanya pasti dia punya terpenoid, termasuk juga bahan istilahnya itu obat tradisional, banyak juga yang mengandung terpenoid, termasuk di dalamnya adalah kurkuma. Dan tadi contohnya jahe, gitu ya. Jahe apa tadi? Zingiber officinale, ya. Oke, baik, sampai di sini teman-teman. Saya mengharapkan Anda bisa berinteraksi lebih lanjut di grup. Jadi grup itu jangan dibiarkan sepi, begitu ya. Karena sengaja dibuat itu untuk bisa berinteraksi. Beberapa pertanyaan kemarin belum terjawab. Saya coba jawabnya nanti malam ya. Supaya bisa, semoga bisa cover begitu, terjawab juga apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan selebihnya di grup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.